Baik, kalau sudah ketemu semua. Iya. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara bergantian, atau kita dengarkan saja, kita lihat saja. Saya akan undang seorang pemuda untuk membaca dengan suara yang keras. Saudari Grace tolong baca ayat 11 sampai ayat 24. Silakan. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bagi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada. Sampai ke situ, ya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kisah yang disampaikan Yesus. Ada 3 tentang yang hilang. Kalau Bapak Ibu ada dirham yang hilang, ada domba yang hilang, dan ada anak yang hilang. Penekanannya adalah ada sukacita ketika yang hilang ini ketemu. Ini khusus tentang anak hilang. Ini adalah sebuah keadaan yang menunjukkan penerimaan Bapa kepada manusia. Dan kita sudah membahas ini berulang-ulang, bagaimana anak ini dirangkul oleh bapaknya, dan sebaliknya anak yang hilang ini merasa dia tidak diterima, malah sebaliknya lebih dari apa yang diharapkan dia terima dari bapaknya. Jadi saudara-saudara, anak ada di sini anaknya, ada 2 anak bungsu dan anak sulung. Nah, sebelum kita lihat lebih jauh, saya akan artikan dulu tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab ini. Ada anak bungsu, ada anak sulung, ada bapak. Ya. Ketiga tokoh inilah yang memerankan cerita yang menggemparkan. Dan kalau diceritakan penginjilan-penginjilan tentang anak bungsu, maka tidak sedikit orang yang terharu, ya. Tergantung kepada hikmat yang diberikan oleh sang pengkhotbah untuk menarik orang datang pada Tuhan.
Nah, anak ini melambangkan anak-anak Allah, yaitu kita semua. Nah, anak-anak Allah ini ada anak sulung, ada anak bungsu. Anak sulung artinya orang yang lebih dulu lahir, dan anak bungsu orang belakangan lahir. Jadi kedua anak ini menggambarkan anak-anak Allah yang diturunkan oleh Adam. Kenapa disebut anak Allah padahal dia adalah anak Adam? Karena Adam tidak bisa hidup tanpa roh Allah, dan Adam sendiri disebut juga adalah anak Allah, ya. Jadi semuanya berasal dari Allah. Jadi manusia itu adalah anak-anak Allah. Nah, satu waktu Ibu Gembala membaca firman Tuhan, pagi-pagi kami baca habis doa. Demikianlah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Lalu dia bertanya, ada rupanya anak-anak iblis. Konteksnya beda. Anak-anak iblis di situ artinya adalah orang yang mengikuti iblis. Tapi sebenarnya iblis itu tidak punya anak. Ya. Allah lah yang punya anak, yaitu semua manusia. Iblis itu tidak punya anak, tetapi orang yang mengikuti iblis disebut anak-anak iblis. Tapi sesungguhnya iblis itu tidak punya anak. Jadi saudara-saudara, anak-anak di sini menggambarkan anak-anak Allah. Ada anak bungsu, ada anak yang sulung. Anak bungsu menggambarkan anak terhilang, ya. Anak Allah yang terhilang namun kembali lagi. Anak sulung adalah orang Israel yang dipilih oleh Allah, yang memiliki Taurat. Jadi anak bungsu ini adalah anak terhilang, yaitu orang-orang yang di luar Israel. Anak sulung adalah orang-orang Israel yang diberikan hukum oleh Tuhan dan identik dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi walaupun ini adalah orang Israel, tetapi saudara-saudara, ini berlaku juga bagi semua orang-orang percaya yang terlebih dahulu percaya pada Yesus dibandingkan dengan orang yang belakangan percaya pada Yesus. Sedangkan Bapa di sini adalah Allah itu sendiri, ya. Allah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat kisah ini, inilah terjadilah dialog dalam rumah itu. Jadi Bapa ini adalah orang yang kaya raya, dan Bapa ini melambangkan Bapa surga. Dia punya anak, yaitu tadi saya katakan orang percaya yang sulung ini dan yang bungsu. Dan yang bungsu, yang kedua ini, dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, bagikanlah harta warisan." Jadi anaknya ini tidak sabar. Nah, sementara ini yang sabar ini hanya melihat-lihat saja. Apa yang maksudnya di sini? Gak jalan pikirannya. Ayah belum meninggal, kok sudah minta warisan? Nah, begitu kira-kira. Nah, akhirnya ayahnya memberikan warisan. Dan tidak lama kemudian anak bungsu ini menjual harta warisannya dan dia pergi memboroskan harta itu berfoya-foya dengan pelacur-pelacur. Di satu waktu ketika hartanya habis, maka terjadi juga kelaparan. Tetap juga dia menderita, tetapi ayat ini mengatakan ketika hartanya habis, terjadi pula kelaparan, maka dia hidup melarat. Nah, kemudian dia melamar pekerjaan dan dia dapat pekerjaan menjadi penjaga bayi.
Syukur-syukur di masa kemelaratan itu dia dapat pekerjaan, dan pekerjaannya adalah menjaga. Karena begitu laparnya anak bungsu ini, dia hendak memakan makanan bayi ini. Jadi orang yang jauh dari Tuhan, dia tidak tahu, tidak peduli lagi makanan itu haram atau halal. Dia tidak peduli, yang penting perutnya kenyang. Dan yang menjadi persoalan, pemilik babi tidak boleh walaupun ini makanan babi hina, tapi tak boleh. Artinya begitu terpuruknya anak bungsu, lalu dia merenungkan nasibnya. Betapa banyaknya di rumah bapakku makanan, kenapa aku menderita di sini? Lalu dia pulang dan dia berpikir, kalaupun aku menjadi pembantu di sana tidak apa-apa daripada mati kelaparan di tempat ini. Sambil takut-takut dia melangkah ke rumah bapaknya. Dan singkat cerita, ternyata ayahnya telah menunggu begitu lama dan ayahnya menangis. Mereka menangis, anakku telah kembali. Sementara anaknya berkata bahwa aku tidak pantas disebut anak bapak. Aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap Allah, terhadap Allah dan terhadap Bapa. Tetapi ayahnya tidak ngomong apa. Anaknya peluk dan membalas perkataan dari anak itu, justru dikenakan cincin, diberikan baju dan diberikan sepatu dan dipotong lembu tambun dan mereka berpesta. Begitu sukacitanya ayah ini. Nah, namun saudara-saudara, mari kita lihat sebuah topik yang jarang dibahas. Ayat selanjutnya, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jadi di zaman dahulu, untuk menunjukkan sukacita sebuah pesta ada seruling, ada tari-tarian. Tidak jauh beda dengan orang Batak, ya. Hanya orang Batak dulu dipakai alat musiknya untuk menjubegu begitu. Makanya gereja kita dulu melarang gondang. Karena apa? Cenderung musik Batak itu diundang hanya untuk pasiar-siar. Akhirnya datanglah roh itu lalu bicara begitu. Nah, jadi waktu itu gondang, alat musik tradisional, dicegah oleh gereja kita, ya. Tapi karena orang Kristen itu sudah mengerti kebenaran dan kekristenan juga telah menyebar ke seluruh aspek kehidupan, akhirnya alat musik tradisional hanyalah sebuah alat budaya, ya. Tetapi yang namanya orang di luar Tuhan, walaupun bukan gondang, musik Eropa pun bisa juga setan bekerja di sana. Nah, maksud saya, kita bukan anti musik, karena musik itu adalah bagian dari kehidupan. Yang seringkali masalah adalah sulitnya orang itu, saudara-saudara, memilah-milah mana yang musik yang untuk Tuhan, mana yang untuk kedagingan. Akhirnya sama saja. Walaupun lagu-lagu rohani yang dinyanyikan, tetapi sebenarnya mereka tidak memuji Tuhan. Justru mereka menghina Tuhan di dalam pesta itu. Andai kata mereka nyanyi lagu rohani, karena di gereja pun walaupun lagu rohani belum tentu bisa memuji Tuhan dengan benar. Apalagi di daerah, di pesta memuji Tuhan tidak mungkin, lebih tidak mungkin untuk memuji Tuhan di pesta. Nah begitu. Makanya anak-anak Tuhan harus bijak, ya, menggunakan alat musik
untuk mengekspresikan sukacita, tapi tidak dilarang, ya. Karena ada Roh Kudus, maka Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita lah yang memampukan kita membedakan mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Tapi gereja kita zaman dulu itu sangat dilarang, gitu. Nah, generasi sekarang ini jadi kewalahan. Bagaimana ini? Nah, karena begitulah pemahaman itu berbeda. Tetapi yang jelas adalah jika Roh Tuhan ada dalam hidup kita, kita tahu membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, maksud saya di situ adalah ketika kita baca ayat ini, di zaman dahulu untuk menunjukkan ekspresi sukacita itu ditopang oleh musik, ya. Nah, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jadi ketika dia pulang ke rumah, dia dengar ada tari-tarian, ada sukacita, ada sorak-sorai, ada apa? Ditanya hamba yang lain, ana masa. Lalu ayat 27, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Nah, perhatikan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Jadi orang yang menjawab anak sulung ini begitu tahu ayahmu dan adikmu, artinya mereka satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Kemudian maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Jadi itu reaksi dari anak sulung ketika mendengar penyambutan terhadap anak bungsu. Kemudian kita lihat kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi saudara-saudara, selama ini apa yang dilakukan anak sulung ini? Apa yang dia kerjakan rupanya sehingga dia tidak bisa searah dengan bapaknya. Begitu jauh kelihatannya anak sulung ini, tapi dia sementara di dalam rumah bapak, namun jauh. Begitu juga saudara-saudara, banyak anak-anak Tuhan walaupun dia seorang Kristen, tetapi begitu jauh. Karena itu tema firman Tuhan pada hari ini adalah melihat kisah anak sulung ini yang memprihatinkan ini. Begitu pedih hatinya terlihat dari protesnya kepada ayahnya ini. Betapa pedih hatinya, betapa sakitnya hatinya. Lalu jawab ayahnya demikian. Nah, begitu banyak anak-anak Tuhan mengalami hal seperti ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini saya akan berikan adalah dekat namun jauh. 2, 3 ya. Dekat namun jauh. Seringkali kita merasa dekat dengan Tuhan, tetapi sebenarnya kita jauh dari Tuhan. Kita terlihat dekat dengan Tuhan, namun ekspresi kita, reaksi kita menunjukkan sebenarnya kita ini jauh. Anak sulung adalah orang yang begitu jauh.
Kita pikir anak bungsu ini adalah orang yang terhilang, tetapi anak sulung juga hampir terhilang, dia begitu jauh. Anak sekolah itu seringkali bernyanyi, anak bungsu ini pergi begitu jauh, dan ayahnya memandang, terus mengikuti pergerakan anak itu, dan ayahnya menunggu dia berbalik sampai tidak kelihatan lagi sosok anaknya. Tapi ayahnya ini terus menerawang, berharap-harap muncul wajah anaknya yang jauh itu dan kembali. Begitu jauh. Tidak ditentukan, tidak diceritakan berapa lama. Tetapi sesungguhnya di dalam rumah itu ada anak juga yang begitu jauh. Nah, karena itu Bapak Ibu, dekat namun jauh. Betapa hati Bapak Ibu berusaha dia untuk memberikan penjelasan, namun tidak ada jawaban. Kalau Bapak Ibu baca tadi, tidak ada ayat selanjutnya yang menjelaskan anak sulung itu sadar atau tidak, dengar atau tidak. Tapi ayat ini memberitahukan kepada kita supaya kita tahu tindakan apa yang kita ambil selanjutnya. Artinya Tuhan ingin kita sendiri yang mengambil langkah. Tidak diberitahukan dalam Alkitab anak sulung itu berubah atau tidak diberitahukan. Tetapi itu dikembalikan kepada kita karena kasih karunia-Nya melimpah. Nah, mari kita lihat saudara-saudara, bagaimana bisa kita disebut dekat dengan Allah namun jauh darinya? Kok bisa? Bagaimana kita bisa tahu seseorang yang terlihat dekat dengan Allah tapi sesungguhnya dia jauh? Nah, mari kita lihat yang pertama adalah dekat namun jauh tersingkap oleh reaksi terhadap tindakan Allah. Reaksi anak sulung ini terhadap tindakan Bapa itu yang menunjukkan betapa jauhnya anak ini. Ketika Allah bertindak dalam hidup kita, melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, apa reaksi kita? Reaksi kita menunjukkan tingkat kedekatan kita kepada Allah. Mari kita lihat Bapak Ibu, ayat 28a, kita akan membahas begitu dalam isi dari ayat ini sehingga saya tidak mengubahnya, tetapi ayat ini saja kita bahas. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Jadi anak sulung ini melambangkan orang yang memiliki suatu bentuk agama yang kelihatannya secara lahiriah mentaati Allah, tetapi hati mereka terpisah dari Dia dan tujuan kerajaan. Jadi biasanya kalau kita mendengarkan firman Tuhan di bagian anak bungsu, yang kita puji Tuhan, haleluya, besar Tuhan. Tapi betapa banyak anak Tuhan yang punya sikap seperti anak sulung. Reaksinya, jadi reaksi kita terhadap rencana Allah, reaksi kita terhadap tindakan Allah, menunjukkan tersingkaplah bagaimana sebenarnya
hubungan kita dengan Allah. Sebelumnya itu tidak tersingkap. Dan anak sulung ini dia marah. Nah, kenapa seseorang bisa marah? Saya marah kepada Stefani. Kenapa kau begini? Kenapa kau begini? Nah, dari kalau Bapak Ibu bayangkan, definisikan sendiri tentang marah. Bapak Ibu tanpa lihat di kamus, saudara bisa mendefinisikan. Apa artinya? Fani tidak memenuhi ukuran saya, itu kan? Makanya ketika dia tidak memenuhi ukuran saya, maka saya minta dia untuk memenuhi ukuran saya. Makanya orang marah. Artinya saya yang lebih benar, dia tidak benar. Misalnya Jeremy salah marah kepada anak Paul. Kenapa marah? Karena anak Jeremy merasa benar dan anak Paul salah. Itu kan, itu yang membuat kita marah. Artinya anak Paul itu tidak memenuhi ukuran seperti kita. Makanya kita minta dia jangan lakukan ini. Itu pada prinsipnya begitu. Jadi ketika anak sulung ini marah, dia sedang mengatakan dia punya standar yang lebih tinggi daripada bapaknya. Bayangkan saudara-saudara, apa haknya untuk marah terhadap tindakan bapaknya? Akhirnya ayahnya berkata, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kenapa ayahnya keluar berbicara? Anakku ini tidak mengerti. Karena jika engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya matahari terbenam itu kan sore. Berarti dia marah pagi, siang. Boleh juga Tuhan persilahkan. Tetapi batasnya sehari ya, jangan. Kalau lewat sehari, karena amarah manusia tidak mendatangkan kebenaran, tidak mengerjakan kebenaran. Nah, kebenaran itu kan standar tadi. Sementara manusia itu di dalam dosa, jauh dari kebenaran. Nah, jika manusia itu marah karena dia merasa benar, oke, diizinkan Tuhan, tapi hanya 1 hari. Karena bagaimanapun juga amarahmu itu tidak bisa mencapai kebenaran, karena hanya Allah yang bisa marah, karena Allah yang punya standar kebenaran. Jadi saudara nggak boleh marah sama Tuhan. Ingat tadi orang yang marah itu lebih benar dari orang yang dimarahi. Siapa lebih benar? Kita atau Tuhan? Walaupun demikian Tuhan maklum, oke lah, tetapi berhenti ya 1 hari, ada batasnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, reaksi anak ini meningkatkan pribadi. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk dia unjuk rasa. Bapak Ibu perhatikan, saya pertahankan kedua gambar ini untuk melihat betapa hebatnya ayat ini memberi penjelasan kepada kita. Kita tinggal dalam satu rumah, tetapi kita tidak disekiranya. Kau menganggap dirimu sebagai apa? Begitu. Kenapa kau marah terhadap tindakanku? Apakah anak bungsu ini biarlah terbuang? Kupikir hatiku sama dengan hatimu, padahal engkau anak sulung, andalanku, pewaris. Ini membuka pikiran kita. Bagaimana hati Bapak itu sebenarnya? Nah, kemudian kita lihat ya, singkat-singkat saja.
Dekat namun jauh terjadi karena berpusat pada diri sendiri. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Perhatikan aku. Kemudian, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Nah, dari sini kita lihat, saudara-saudara, ternyata aksi yang dia lakukan di dalam rumah Bapa, dia hitung. Bertahun-tahun aku. Jadi dia menghitung semua apa yang dia lakukan. Dan dia dikatakan di sana, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Jadi fokusnya aku, bukannya anugerah Tuhan. Jadi segala sesuatu dalam kekristenan harusnya tentang Bapa, bukan tentang kita. Amin. Bagaimana dia mengambil keputusan untuk menyelamatkan kita? Bukan kitanya, subjeknya bukan kita, bukan dari kitanya, tapi Bapa penyebabnya. Anak sulung ini, saudara-saudara, ternyata selama hidup di rumah Bapa, dia berpusat pada diri sendiri, bukan pada anugerah Tuhan. Bukan pada anugerah Tuhan. Nah, kita lihat, saudara-saudara. Kita lihat dulu. Telah bertahun-tahun aku melayani. Jadi aku ini dalam bahasa Yunani ego. Jadi dia berpusat pada diri sendiri. Semua apa yang dilakukan berpusat pada diri sendiri. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Padahal tidak ada yang melarang. Dia hanya melakukan dengan pengertiannya sendiri. Ini kebenaran diri sendiri. Tetapi baru saja, datang anak Bapa, perhatikan. Jadi dia menganggap Bapa itu tidak ada. Baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa. Jadi dia itu saudara-saudara memojokkan bapaknya. Jadi menyalahkan bapaknya. Bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Bapak, jadi artinya salah. Anak Bapak, padahal dia juga anaknya. Harusnya dibilang adikku. Kenapa yang diserang adalah Bapak? Begitu. Dia melempar semua kesalahan kepada Bapa. Melempar semua kesalahan kepada Allah. Kalau kita sebagai seorang Tuhan, padahal Allah itu adalah kebenaran. Sementara anak ini ada karena Allah. Anak ini ada karena Bapa surga. Kita ada karena Bapa surga. Dia melempar semuanya. Telah memboroskan harta kekayaan Bapa. Jadi ternyata dia sedang melindungi harta kekayaan. Bukan yang melindungi nyawa saudaranya, tapi melindungi milik dari ayahnya. Betapa bedanya pemikiran seorang ayah dengan anak sulung. Yang dipikirkan anak sulung
Jadi harta kekayaan lebih berharga dari nyawa sang ayah. Bukankah seringkali terjadi seperti itu? Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Harusnya jangan begitu. Bapak itu bodoh. Bapak, saudara-saudara bisa bayangkan bagaimana hati bapak yang dipersalahkan hanya karena menerima adiknya yang pulang pergi jauh, yang dimana hati ayahnya berduka cita sejak kepergian anak bungsu. Tetapi anak sulung ini sebenarnya dia bersama-sama tinggal di rumah, tetapi tidak mengerti detak jantung ayah. Itu penderitaan yang baru yang dialami oleh bapak setelah sembuh dari penderitaan kehilangan anak bungsu. Muncul penderitaan lupa yang baru. Anakku ini kok tidak mengerti keadaan. Dari ayat ini juga kita lihat, saudara-saudara. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Itu berarti, saudara-saudara, untuk adiknya itu pantaslah dia mati. Untukku yang pantas lembu itu ayah, untukku. Sementara untuk orang itu, anak bungsu itu, pantasnya dia mati. Itu melukai hati bapaknya. Kupikirnya anakku ini mengerti hati. Ternyata tidak. Itu luka yang paling dalam. Allah juga mempunyai pengalaman begitu kepada anak-anaknya. Tuhan mengharapkan orang-orang yang sulung itu memahami hati Bapa, mengerti tentang nilai keselamatan. Tetapi anaknya yang sulung itu hanya berkutat kepada hal-hal yang tidak patut diperjuangkan. Itu duka yang begitu dalam, yang baru, yang dialami oleh ayah. Jadi adiknya ini telah memboroskan harta kekayaan bapa. Artinya anak sulung ini sedang berkata, harta kekayaan harus dibayar dengan nyawa sang adik. Dan yang lebih sakit lagi, baru saja datang anak bapak, itu berarti dia menolak ayah itu punya anak bungsu. Harusnya akulah, hanya aku. Biarlah dia mati. Betapa banyak anak Tuhan tidak punya belas kasihan. Tidak punya belas kasihan. Bagaimana hati Bapak Saudara? Jadi begitu jauh anak Tuhan, terlihat dekat tetapi jauh. Makanya Yesus berkata kepada jemaat Efesus dalam kitab Wahyu, betapa dalamnya engkau telah jatuh, engkau telah kehilangan kasihmu yang mula-mula, dan lakukanlah seperti yang kau lakukan. Inti dari Kekristenan itu adalah mengenal hati Tuhan, karena Dia telah memberikan hidup kepada kita. Lalu yang terakhir adalah dekat namun jauh disebabkan oleh kegagalan mengenal makna. Kata ayahnya kepadanya, anakku. Dia tetap memanggil kita anakku. Adikmu itu juga anakku, engkau pun anakku. Jadi ayahnya menegaskan anakku. Jadi ayah ini tidak menolak anak sulung ini. Lewat pernyataan ayahnya ini,
anak ini harus sadar tentang penerimaan Bapa terhadap diri. Anakku. Allah mengangkat kita jadi anaknya, bukan budaknya. Budak Tuhan itu harus dipaksa. Segala sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan itu budak. Seorang anak yang menghitung-hitung pekerjaannya di rumah, aku sudah menyapu tadi, kenapa ini enggak? Setiap anak yang menghitung-hitung tenaga, pikiran, pengorbanannya di dalam sebuah rumah itu mental budak. Makanya Bapak berkata, anakku, katanya, bahwa ayahnya sedang berkata, engkau bukan budak anakku, engkau bebas bersama dengan aku. Makanya ketika saudara memuji Tuhan, saudara memuji dalam kondisi anak Allah. Amin. Walaupun banyak kekurangan, Bapa Surgawi tidak melihat kekurangan. Yang namanya anak. Bapa Surgawi terhibur dengan pergerakan kita. Bapa Surgawi terhibur dengan pertumbuhan anaknya yang banyak kekurangan, kadang jatuh, kadang berdiri. Tapi itu adalah sebuah kehidupan seorang anak yang sedang bertumbuh. Bapaknya ini begitu tegas, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Artinya adalah seorang hamba tidak mungkin tinggal di rumah, engkau ada di rumah karena engkau anakku. Engkau kuizinkan kapanpun engkau datang menghampiri aku karena engkau anakku. Kenapa engkau tidak sadar tentang keleluasaanmu menghampiri aku? Kenapa engkau termental budak? Dan ayahnya berkata, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Karena dia adalah Bapa kita, maka kita menjadi ahli waris. Seorang budak tidak mewarisi harta majikan, tetapi seorang anaklah yang mewarisi harta Bapa. Kita ini adalah anak-anak Bapa. Apa yang saudara dan saya lakukan, berapa lama kita ikut Tuhan, tidak masalah. Dan fokusnya adalah Tuhan, bukan kita. Ayahnya menegaskan, segala yang kupunya adalah kepunyaanmu. Ternyata anak sulung ini tidak menyadari, tidak mengenal Bapa, tidak menyadari tentang statusnya sebagai